Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Suatu ketika ada 4 orang anak kampus yang jahil dan jutek. Saat itu ada anak baru di kampus mereka. Mereka menganggap anak baru itu akan menjadi anak yang sombong di kampusnya. Kemudian mereka membuat suatu rencana jahil yang mereka anggap sebagai cara perkenalan dari mereka. Saat itu hanya Mala yang menemani Rika karena ia masih belum mempunyai teman. Walaupun kejahatan dan kejahilan yang mereka lakukan terhadap Rika, tapi ia membalasnya dengan suatu perbuatan baik yang mulia. Kemudian semua anggapan yang mereka lontarkan pada Rika adalah salah. Ternyata ia adalah seorang yang baik hati. Semua itu ketika berubah menjadi sebuah persahabatan yang lebih menarik. Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Makassar, Ittihad sedang menunggu teman-temannya. Ih, mana semua anak-anak, mana? Dari tadi cuma nunggu tidak datang-datang. Tak lama kemudian, Sinar datang menghampiri Ittihad. Hai guys, sorry terlambat kak, macet sekali dalam. Kau bicara lagi macet-macet, padahal telepon bukan udah makan teleponku. Ya serius kau ya macet. Salah. Biasa orang sibuk. Sebenarnya tuh bukan juga aku kerja aja juga teman-teman yang lain. Saat mereka sedang duduk-duduk santai, tak lama kemudian datanglah Riris dan Rini. Lalu mereka pun berbincang-bincang. Guys, hai. Lama mau menunggunya. Sorina baru pulang kita di dosen itu. Kira-kira ini berdua datang ke kampus ya. Di apaan saya belum datang daripada sini. Sorry. Nih guys, ngomong-ngomong ada anak baru di kelasku. Siapa ini? Dapat tahu saya. Kalau tidak salah namanya Rika. Dari kampung, tapi dia mau kau bahas, nggak suka. Harganya jadi deh. Iya betul. Siang harinya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Sastra, Universitas Islam Makassar. Di tangga mereka sedang duduk-duduk. Tak lama kemudian, Rika datang dan menyapa mereka. Tapi mereka acuhkan. Hanya Riri saja yang membalas sapaannya untuk basa-basi. Hai guys, boleh kenalan nggak? Hai. Kamu jangan anak baru kan? Iya, kenapa? Nggak aku tanya ya. Di kelas apa lagi? Saat Rika pergi, mereka pun membuat rencana untuk perkenalan ala mereka. Gimana kalau kasih perkenalan di ala kita? Wih, setuju sekali kak. Sekali kak. Ayo beda ke kelas, mau masuk ke dosen. Apalagi hujan. Ayo Mereka pun pergi ke kelas masing-masing. Sementara itu di kelas saat Riris melakukan rencananya untuk menyembunyikan buku Rika yang ada di tasnya, disitulah dilihat oleh Mala. Setelah jam pembelajaran habis, mereka kembali berkumpul untuk merencanakan sesuatu kepada Rika. Yes, ada ide baruku. Kamu masih di dalam kiri, toh?
bagaimana kalau kita lakukan sesuatu pada lantai kayak buang air di situ supaya nanti kalau keluar langsung ya. Setuju. Gimana kalian? Setuju kok. Saya sih setuju, tapi nanti celaka kan orang. Nggak juga apa mau dikasih pelajaran supaya tidak songong menjadi anak baru. Ya betul. Depan kelas mereka sedang menyiapkan rencana yang tadi dirundingkan. Saat Rika keluar dari kelas, benar saja dia jatuh terpeleset. Saat Raya keluar kelas, dia melihat Rika yang sedang terjatuh di lantai. Lalu ia pun membantu Rika. Nggak apa-apa sih kok. Nggak apa-apa sih, cuma pinggangku agak sakit. Serius, nggak apa-apa sih kok. Nggak apa-apa sih. Kok mau ke puskesmas? Nanti ada apa-apa? Nggak usah sih, lagian bisa juga mau pulang ke rumah. Serius? Serius. Nih, kayaknya mau siapa yang bantuin tuh. Hah? Siapa? Kita di kuliah Riris dengan circle-nya keluar dari ruang kelas. Ah, masa sih? Iya, itu makanya pasti dia. Nggak boleh ngomong kayak begitu. Mungkin aja mereka baru keluar dari ruang kelas. Ini terserah kalau tidak mau percaya, Pak. Yang penting sudah putus tanya. Oh, makasih ya, lain kali aku lebih hati-hati kok sama mereka. Ya, hati-hati. Sementara itu, di dekat tangga, Riris dan Endegeng malah tertawa dan merasa senang karena rencana yang mereka lakukan telah berhasil. Kemudian mereka berencana untuk pulang. Riris dan Itihad turun duluan ke bawah, sementara Rini dan Sinar ingin menyusul. Tetapi Rini melupakan sesuatu. Tunggu dulu sih, gimana sih mau kunci motorku? Di kamera mau tahu kan? Ngapain? Coba ini kan? Pada saat itu, Rika menemukan kunci motor di kursi Rini dan segera bergegas berlari keluar untuk memberikan kunci motor tersebut. Siapa yang punya kunci motor? Kunci motorku di mana kakak? Ada di kelas. Terima kasih ya. Oke, sama. Saat Sinar dan Rini sedang turun tangga, ia menemukan Riris dan Itihad yang sedang menunggunya. Lalu mereka menceritakan semua kejadian yang telah terjadi itu kepada mereka. Mereka pun segera kembali ke kelas untuk meminta maaf kepada Rika atas semua perbuatan yang mereka lakukan terhadapnya. Saya pulang apa tadi? Menjaga anak sama Rika. Rika minta maaf karena kerjain itu tadi. Nggak apa-apa sih. Saya juga rencana minta maaf karena semua ide-ide itu dari saya. Iya, nggak apa-apa sih. Saya juga ada minta maaf sama ayah ke saya. Nggak apa-apa. Terima kasih mas sudah pada pakai kunci motorku. Takkan pernah menghilang Jadi sahabat bisa oleh ruang Akhirnya, permasalahan itu baru dan menjadi menghadang persahabatan. takkan Ada pernah kalanya hilang, saling berbagi tak pernah tidak selalu harus berhenti. dibalas dengan sikap yang jahat. Bukankah persahabatan itu lebih indah daripada permusuhan? Pesan dari video drama tersebut adalah kita dapat mengambil hikmah bahwa terkadang seseorang yang melakukan perbuatan tidak baik kepada kita, kita harus dapat membalas dengan perbuatan yang baik. Karena semua perbuatan jahat itu akan menjadi pembelajaran bagi yang melakukannya dan akan kembali pada diri kita. Audio Jungle.